Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya yakin dari kualitas sistem bahwa sistem akan dikatakan baik atau sesuai dengan harapan apabila dia akurat, tepat waktu, dan relevan. Kemarin kita sudah sepakat ya, kalau akurat itu berarti kesalahannya sedikit, tidak menyesatkan, kemudian tepat waktu berarti tidak kadaluarsa, mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan waktunya, cepat responnya. Kemudian terakhir adalah relevan. Relevan berarti informasi ini bisa bermanfaat. Dalam arti bermanfaat itu bisa dipergunakan walaupun pembuatannya atau pada waktu diaktifkannya bukan di tahun sekarang. Aplikasi itu masih relevan, masih bisa dipakai. Contoh e-learning dipakai sama saya sejak 2012, tapi sampai 2020 masih bisa dipakai. Berarti e-learning ini relevan. Nah, berikutnya adalah operasi sebagai sistem. Operasi sebagai sistem, kalau Anda perhatikan di sini, saya mengatakan sebelumnya bahwa dalam sistem sudah pasti ada subsistem. Jadi sistem tidak bisa berdiri sendiri, hanya sebuah sistem, tapi di dalamnya pasti ada orang-orang yang berkelompok-kelompok, di mana kelompok-kelompok itu adalah subsistem. Kemarin kita sudah sepakat. Misal Anda ASN, ASN itu adalah sistem secara keseluruhan. Tapi begitu Anda ketemu dinas pendidikan, nah itu adalah subsistem dari ASN. Oke, kemudian di dinas pendidikan Anda punya lagi misalkan bagian perencanaan, nah itu adalah subsistem. Nah itu yang dimaksud dengan tadi bahwa sistem berjalan ada subsistem. Nah kalau kita perhatikan di sini, operasi sebagai sistem adalah Anda tahu bahwa sistem akan berjalan apabila ini semua subsistemnya itu berjalan dengan baik. Pada waktu sistem ini mempunyai subsistem dan subsistemnya berhenti, maka sistem tidak berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi bahwa segala sesuatu, keberhasilan sistem, keberhasilan organisasi, tujuan organisasi didapat itu berdasarkan sebuah sistem, bukan berdasarkan seseorang, tapi harus bersama-sama melakukan pekerjaan, melaksanakan prosedur yang sudah ditentukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Dan di sini Anda perhatikan ada subsistem manajemen. Kenapa ada subsistem manajemen? Karena kalau kita bekerja tanpa manajemen, kita nggak bisa. Pasti ada subsistem manajemennya. Kan gitu. Subsistem manajemen itu kan ada orang-orangnya, kemudian ada yang di bagian A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian setelah subsistem manajemen ada masukannya. Tidak diam. Organisasi itu pasti dinamis. Ada masukan, ada pekerjaan, ada kegiatan, itu adalah masukan. Kemudian ada subsistem operasi, ada yang menjalankannya. Tidak mungkin ada program, ada proyek, terus setelah itu asal ada proyek terus didiamkan, nggak mungkin. Pasti ada yang mengimplementasikannya, pasti ada yang menjalankannya. Ada manajemen, tidak ada yang menjalankan, mustahil. Pasti ada yang menjalankannya. Baik itu lini paling bawah operasional sampai lini atas, itu pasti dia bekerja, menjalankan sesuatu, dan akhirnya mendapatkan hasil keluaran. Kalau Anda perhatikan dari gambar ini, mulai dari subsistem manajemen, kemudian masukan desisi, kemudian subsistem operasi dan keluaran. Kalau Anda perhatikan, semua sumbernya dari sistem informasi. Jadi sistem informasi, sebuah sistem yang kalau dilihat dari gambar ini, sebuah sistem bisa berjalan apabila ada sistem informasi. Kenapa ada sistem informasi? Karena di sistem informasi terdapat database, terdapat e-administrasi, terdapat data yang bisa di-sharing ke semua orang. Ilustrasi dari gambar ini, subsistem informasi memberikan data-data ke manajemen. Manajemen punya data itu dari sistem informasi. Kemudian dimasukkan kemana? Ke sistem informasi. Berarti masukan itu dapat data dari sistem informasi. Menjalankan sesuatu itu misalkan rekapannya apa yang harus dijalankan, berapa orang, seperti apa yang prosedurnya, pasti dari sistem informasi. Tidak mungkin dia jalan sendiri. Datanya mana? Enggak, pokoknya kumaha engke. Enggak. Sistem itu kan engke kumaha, bukan kumaha engke. Dan terakhir keluaran bisa didapat juga dari sistem informasi. Enggak mungkin seseorang
teman-teman melakukan sesuatu tidak mereport, tidak memasukkan data report, data yang akan diolah, dia masukkan ke sistem informasi sehingga ada keluaran. Contoh yang paling sederhana, manajemen adalah SIA. Di situ ada Anda, ada saya sebagai dosen, ada manajemen dan seterusnya dan seterusnya. Itu masuknya ke manajemen. Anda masukkannya adalah Anda KRS, Anda daftar, itu kan masukan. Kemudian masukan itu dimasukin ke mana? Ke sistem informasi. Absen segala macam, kemudian kegiatan perkuliahan, jadwal ada di sistem informasi. Kuliah sekarang menggunakan e-learning, absennya dari mana? Dari sistem informasi. Coba kalau Anda tidak bayaran sekarang, nggak bisa login. Berarti kan ada masukan, ada proses. Proses ini dari mana? Pasti dari sistem informasi. Anda bisa masuk ke e-learning karena Anda ada di e-learning. Berarti Anda ada di sistem informasi. Terakhir, setelah itu bahwa ada keluaran. Keluarannya apa? Bisa nilai, bisa KHS, bisa print KRS, dan seterusnya. Itu dari mana? Dari sistem informasi yang dikirim ke Anda lewat Sistia, sehingga Anda bisa melihat hasil dari proses yang Anda lakukan di semester ini. Itu yang dimaksud dengan gambar ini, yaitu operasi sebagai sistem. Saya lanjutkan satu slide lagi. Baik, pengembangan sistem. Pengembangan sistem harus dikembangkan. Sistem itu tidak boleh stuck. Sistem itu tidak boleh statis, tapi harus dinamis. Kenapa harus dinamis? Karena kalau sistem stuck tidak dinamis, maka dia berada di zona nyaman dan itu di organisasi jelek. Contoh, SIA kemarin menggunakan sistem informasi lokal area network, kemudian pandemi. Setelah pandemi, KRS harus di rumah. Terus STIA tidak menciptakan sistem informasi yang online, maka dia tidak berkembang. Tapi lucu juga ada mahasiswa, bukan kelas Anda, bukan kelas yang lain di Bandung, mahasiswa Bandung lah ya. Di Bandung itu lucu, kemarin cerita dari teman saya, ada mahasiswa yang pengennya tatap muka, bisa jaga jarak. Saya bilang, kalau mahasiswanya satu kelas, iya 20 orang. Lah kalau yang kuliahnya 10 kelas, 200 orang itu. Gimana menjaga protokol kesehatannya? Saya yakin universitas, sekolah tinggi yang cuma satu kelas, dia bisa dijalankan menggunakan tatap muka langsung. Tapi kalau misalkan universitas, sekolah tinggi, kayak kita sekolah tinggi, yang mahasiswanya cuma 1.600, nggak mungkin menggunakan tatap muka. Taruh 1.600 itu 10% dalam satu hari, berarti 160 orang. Nggak mungkin tatap muka, pasti menggunakan online. Sistem kan berkembang. Bahkan sekarang STIA lagi mencoba menciptakan program PJJ. Program PJJ itu orangnya nggak ada, kampusnya nggak ada, kesannya begitu ya. Kampusnya ada, tapi online, virtual semua. Mulai dari daftar, sampai seminar, sampai sidang, itu online. Maksud saya adalah, kalau mahasiswa yang pengen bertatap muka, buat saya, pengembangan sistemnya tidak naik mereka. Bahaya kalau jadi pimpinan. Pimpinan itu kan visioner ke depan. Kalau dia jadi pimpinan, kemudian dia sistemnya tidak dikembangkan, dia nyaman dengan keadaan yang sekarang, bahaya. Makanya saya bilang, sistem itu harus dinamis, berubah. Beradalah Anda di zona yang tidak nyaman. Karena begitu Anda berada di zona nyaman, maka Anda segitulah kemampuannya. Kemarin kan ada di Bandung, teman saya kan cerita ada mahasiswa yang membandingkannya dengan siapa? Membandingkan dengan sekolah yang tidak punya e-learning. Saya punya teman sama-sama kuliah, saya kuliah di STIA, teman saya kuliah di universitas misalkan paranormal. Nah, saya karena STIA benar kuliah di online, teman saya karena di paranormal itu nyebutin saya, orang mata kuliah loh. Kadang-kadang kuliahnya juga sebulan sekali, tatap muka sekali doang, tapi lulus. Nyebutin kan, disuruh protes. Saya suruh protes, saya protes, coba Pak, yang lain juga bisa Pak.
tatap muka. Iya, karena nggak punya e-learning. Ke teman saya yang di Bandung, jangan membandingkan kita sekolah tinggi yang sudah berjalan mapan dengan sekolah tinggi yang tidak mapan. Misalkan ada sekolah paranormal, mahasiswanya 500, dilaporkan ke Porlabdikti bahwa semester sekarang nih kayak Anda nih, September sampai April itu lulus mata kuliahnya. Kemudian dilaporkan ke Porlabdikti, tapi tidak punya e-learning. Saya yakin dia bohong. Karena masa pandemi kan tidak boleh berhadapan langsung, harus menggunakan e-learning. Ceknya seperti itu, pasti menggunakan e-learning. Nah, kalau Anda nanti dicek sama orang-orang dikti, saya punya data di e-learning. Dan kalau Bapak tidak percaya, silahkan buka e-learningnya. Mahasiswa ada absennya, ada resumenya, ada tempat untuk kuliahnya. Itu yang dimaksud salah satu pengembangan dari sistem. Jadi, sistem itu harus berkembang. Pada waktu pengembangan sistem itu harus ada analisa sistem, mendefinisikan kebutuhan masalah pemakai, mendefinisikan dulu. Ini mahasiswa perlunya apa sih? Perlunya kuliah, walaupun dia berada dimanapun. Oke, berarti kalau perlunya kuliah, saya harus membuat sistem yang bisa diakses di mana aja oleh mahasiswa. Kemudian ketemulah mendefinisikannya bahwa ini harus online. Makanya diciptakan Sistia awalnya. Pendukung yang lainnya, lingkup sistemnya mau seperti apa? Lingkup sistemnya apakah mau KRS aja atau dengan pembelajaran? Saya mau dengan pembelajaran. Oke, berarti KRS Sistia ada, kemudian harus dihubungkan dengan e-learning. Yang sudah bayaran, dia akan bisa masuk ke e-learning. Yang belum bayaran, dia tidak akan pernah bisa masuk ke e-learning. Itu yang dimaksud dengan lingkup sistem. Mahasiswa akan bisa mengakses e-learning apabila dia sudah berbayar atau bayaran. Kemudian dikumpulkan datanya seperti apa harusnya, baru dianalisa sistemnya. Mau pakai apa, mau seperti apa, menciptakan sistemnya mau gimana, maka terciptalah Sistia dan e-learning. Jadi tidak ujung-ujung sistem ini muncul. Anda belajar sistem informasi manajemen terus ke pimpinan Anda, Pak bikin sistem Pak, buat apa? Terus pokoknya mau bikin baik, enggak. Harus mendefinisikan dulu buat apa, arahnya kemana, dianalisa dulu. Kebutuhannya untuk apa? Lingkupnya yang mana? Harus jelas, sehingga sistem akan bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita dan kemampuan tentunya. Berikutnya adalah setelah dianalisa sistem, perancangan global. Setelah menganalisa bahwa saya SIA harus bla 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 bla, maka dia merancang mau pakai apa, mau di rumah atau mau ke kampus. Karena pandemi di rumah, ke kampus hanya orang-orang yang memerlukan saja. Oke, berarti bikin perancangan untuk online. Kemudian setelah itu, setelah didesain, dibikin, dipresentasikan dan alternatif pertimbangan. Jadi tidak bisa sistem itu dipaksakan. Contoh, KRS harus menggunakan Sistia, bayaran dulu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang lebih dari tanggal 10 sudahlah ditinggalkan. Belum bisa. Harus ada alternatif. Apakah bisa ke kampus? Apakah bisa dimundurkan? Apakah yang tidak ada ATM di kampungnya misalkan bisa pakai Gojek? Atau apa? Alternatif itu harus punya sebagai seorang yang merancang sistem. Jangan gas pokoknya mah itu bisa bayaran, gas usir bayar. Nggak bisa. Harus ada alternatif. Makanya pada waktu membuat sistem bukan kumaha engke, tapi engke kumaha. Dari perancangan sistem ini dipresentasikan seperti apa dan alternatifnya kalau ada sesuatu mau seperti apa. Harus ada. Berikutnya adalah evaluasi dan pengesahan sistem. Dievaluasi. Sistem sekarang itu lagi dievaluasi sama saya. Di trial and error. Bagaimana sekarang mahasiswa, apakah lebih banyak yang terlambat bayarannya atau lebih banyak yang cepat bayarannya, yang nunggaknya apa lebih sedikit karena dia online tidak usah ke kampus, apakah lebih bermanfaat, efektif? Sekarang saya lagi analisa dan dievaluasi. Itu sistem. E-learning sama. Sekarang e-learning yang menggunakan timer, ujian menggunakan timer mungkin baru saya.
yang lain belum. Tapi nggak apa-apa, saya uji coba aja, walaupun belum ada keputusan dari kampus. Nggak apa-apa, 1,5 jam dengan 3 soal cukup, saya yakin. Saya coba berikan ke Anda. Nanti setelah itu baru disahkan. Nah, di sini kalau Anda perhatikan pada waktu evaluasi dan pengesahan sistem itu ada efek ketenaga kerjaan. Itu mohon diperhatikan. Karena kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan sekarang di akademik setelah ada Sistia, pekerjaannya menjadi ringan. Tidak lagi mendampingi Anda untuk antri input KRS, Anda bisa dari rumah. Sekarang jadi tambahan kerjaan untuk mendampingi Anda pada waktu Anda mau KRS kesulitan. Anda pendampingnya adalah konsultan akademik. Itu yang dimaksud ketenaga kerjaan. Artinya begini, kemarin di akademik misalkan ada 4 orang, setelah di Sistia maka cukup tidak ada orang, pecat semua. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah awalnya di akademik misalkan ada 4 orang. Kemudian setelah ada pengembangan, kemudian dievaluasi, kemudian kita menemukan hal baru, kemudian disahkan sistem. Tenaga kerjanya cukup 1 orang, berarti yang 3 orang kemana? Yang 3 orang bukan dipecat, tapi dipindah ke bagian lain atau pekerjaannya direstrukturisasi sehingga walaupun menggunakan sistem informasi pada waktu pelayanan, tapi dia masih bisa mengerjakan yang lain. Itu yang dimaksud efek ketenaga kerjaan. Terakhir adalah analisis biaya di evaluasi ini. Kenapa biaya perlu? Karena jujur, untuk kuliah online itu lebih mahal. Periferalnya harus beli. Kemarin aja servernya aja, 1 server harganya 55 juta. Kemudian sewa VPN-nya 1 bulan 3,5 juta. Itu invest yang tidak akan pernah kembali. Dan kalau investasi yang tidak bisa balik lagi, itu kategorinya mahal. Jadi analisis biaya ini perlu. Kenapa analisis biaya perlu? Karena pengembangan sistem ini kalau mau dikembangkan tahun 2020, maka analisis dari awalnya itu bukan 2020, tapi 2016-2017. Saya mengembangkan Sistia ini dan e-learning itu dari tahun 2016. Dianalisisnya dari tahun 2016, kemudian ya bisa berkembang kayak gini. Kapan mau dilaksanakan tergantung dari biaya. Biayanya mumpuni enggak? Sudah ada enggak? Yuk kita kembangkan lagi, kayak gitu. Berikutnya perancangan detail, spesifikasi detail sistem. Yang sekarang kalau Anda sudah pakai Sistia dan e-learning. Berikutnya adalah penerapan sistem. Sistem ini harus diterapkan. Sistem berjalan dengan baik atau bermanfaat kalau sudah diterapkan dan dirasakan oleh orang yang menggunakannya, ada nilai tambah. Penerapan sistemnya seperti apa? Harus ada pelatihan. Anda juga kan masih didampingi, KRS didampingi, tapi nanti kan Anda akan dilepas. Setelah semester berikutnya Anda akan dilepas. Tapi itu pendampingan itu masuknya ke pelatihan untuk pemakai. Kemudian tes sistem. Sekarang lagi dites sistem ini. Berjalan enggak? 1.600 mahasiswa menggunakan itu enggak? Kemudian konversi sistem. Konversi sistem itu apa? Yang lama Anda kan sebelumnya pakai yang lokal area network. Kemudian sekarang pakai Sistia. Bisa dikonversi enggak? Jangan sampai nilai yang ada semester 1, semester 2 itu nggak ada, yang ada semester 3 aja karena pakai Sistia. Karena semester 1, semester 2 menggunakan sistem lain, maka tidak muncul. Yang muncul adalah semester 3 yang Sistia. Enggak, harus bisa dikonversi. Nilai yang semester 1, semester 2 harus bisa dikonversi ke Sistia, sehingga yang sekarang itu akan muncul dari semester 1 sampai semester 3. Atau misalkan penerapan sistem ini begini. Misalkan sistem ini sekarang di lokal area di STIA, kemudian mau dilaporkan ke Porlabdikti, bagaimana mengkonversinya? Nah itu juga perlu. Jadi saya membuat sistem tidak asal-asalan, tapi sistem ini dipakai untuk pelaporan. Itu yang dimaksud dengan pengkonversian sebuah sistem. Dan terakhir adalah kelanjutan sebuah sistem. Sistem selama dipakai tidak akan pernah diam. Dia akan berlanjut. Dia akan terus berkembang. Sekarang aja udah ada 2 sistem. Sekarang misalkan Anda sudah ada yang lokal, ada network. Sekarang sudah ada Sistia. Saya sudah bikin sistem absensi dosen.
secara online. Jadi dosen kalau ngajar itu harus absen dan itu otomatis masuk ke keuangan. Itu keberlanjutan. Keberlanjutan itu juga misalkan PMB, penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru ke depan itu pakai Android misalkan. Sudah disediakan. Di input di form itu langsung dia bayaran langsung dapat NIM. Bisa menginstal Sistia. Nah, itu adalah sistem-sistem yang dikembangkan demi kelanjutan sebuah sistem. Sekali lagi, sistem itu akan berkembang, tidak akan pernah diam. Makanya, di sebuah sistem, di sebuah organisasi, kalau sistem berubah, biasanya orangnya juga ikut berubah, di rolling. Jadi sebetulnya kalau Anda di rolling di tempat yang lain, itu bagus, organisasi itu bagus. Dalam sebuah sistem, kalau dia mau jadi pejabat, dia harus merasakan duduk di berbagai bagian. Pertama di bagian A, dipindahkan ke bagian B, dipindahkan ke bagian C, dipindahkan ke bagian D, atau bahkan kepala di kepala di Banten, kepala di Sulawesi, kepala di Manado, kepala di Sumatera, balik lagi ke Jawa. Biasa saja, dan organisasi yang bagus yang seperti itu karena dia dinamis. Orang-orang yang ada di sistem yang berkembang, dikembangkan, tapi SDM-nya diam saja enggak. Anda kuliah aja, Anda kuliah itu adalah pengembangan sistem. Kemudian nanti Anda lulus ke tahun 2023. Tahun 2024 ternyata muncul keputusan baru, semua ASN harus S2. Itu yang dimaksud pengembangan sistem. Suatu saat semua dosen harus doktor, itu harus dilaksanakan karena itu adalah pengembangan. Itu yang dimaksud dengan pengembangan sistem. Untuk materi saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.